Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Setiadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita masih sempat menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa guna memenuhi tugas dari manajemen pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Oktavia selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi video kita pada kesempatan ini. Adapun pemateri pada kesempatan ini yang pertama yaitu saudari Ismi Aulia, yang kedua Regina Putri, yang ketiga Asmira, yang keempat saudara Syamsu Alam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami memaparkan materi ini dengan topik pembahasan segmentasi dan target pasar. Baik, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Definisi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar atau konsumen beberapa kelompok yang memiliki karakteristik kebutuhan atau perilaku yang serupa. Kelompok-kelompok ini dibentuk berdasarkan variabel tertentu seperti perilaku konsumen, misalnya frekuensi pembelian, loyalitas terhadap merek, kemudian keinginan dan preferensi terhadap produk atau jasa. Yang ketiga adalah demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan. Kemudian ada geografi seperti lokasi atau tempat tinggal, kota, provinsi ataupun negara. Kemudian ada psikografi seperti gaya hidup, kepribadian, atau nilai-nilai yang diyakini. Dengan melakukan segmentasi, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan setiap kelompok secara lebih spesifik, sehingga strategi pemasarannya bisa disesuaikan. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai tujuan segmentasi pasar, di mana tujuan segmentasi pasar yaitu terdapat 3 tujuan utama dari segmentasi pasar. Yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok kecil yang homogen. Perusahaan bisa mengenali apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Kemudian memberikan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena merasa dipahami. Dan selanjutnya ada menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat. Segmentasi membuat strategi pemasaran menjadi lebih terarah dan efisien. Misalnya saja, jika targetnya adalah remaja perempuan di kota besar, maka pendekatan iklan media yang digunakan dan bahasa komunikasi disesuaikan. Dengan gaya hidup mereka. Ini menghindari strategi pemasaran yang bersifat umum dan juga kurang efektif. Kemudian ada menghindari pemborosan biaya pemasaran. Tanpa segmentasi, perusahaan bisa membuang banyak biaya untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan belum tentu tertarik dengan segmentasi. Anggaran pemasaran difokuskan pada kelompok yang paling potensial, di mana hasilnya lebih maksimal dengan biaya yang lebih efisien. Kemudian return on investment juga bisa meningkat. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NIM 221920967 yang akan membahas mengenai jenis-jenis segmentasi pasar. Jadi yang pertama itu segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah strategi membagi pasar berdasarkan data-data statistik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Jadi jenis-jenis segmentasi ini tuh banyak digunakan karena cukup mudah dianalisis dan sangat berkaitan erat dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Misalnya dalam industri skincare, perusahaan seperti Wardah atau Emina yang membuat produk ditunjukkan khusus untuk segmentasi usia remaja seperti sabun wajah, anti jerawat, toner oil control, dan pelembab ringan.
Produk ini tuh biasanya dikemas dalam desain yang ceria dan dipasarkan melalui media sosial populer di kalangan generasi Z. Begitupun sebaliknya, khusus untuk brand seperti L'Oreal atau SK2 memfokuskan produk mereka untuk wanita dewasa yang memiliki masalah kulit seperti penuaan, kerutan, dan flek hitam. Jadi produk ini untuk usia ini tuh mengandung bahan seperti retinol atau kolagen yang tidak cocok untuk kulit remaja. Jadi selain itu, segmentasi ini juga itu bisa dilihat dari perbedaan produk berdasarkan gender seperti parfum pria dan wanita atau perbedaan penghasilan yang mempengaruhi harga. Konsumen kelas menengah bawah itu cenderung memilih produk dengan harga yang terjangkau. Sedangkan konsumen kelas atas lebih memilih produk premium. Selanjutnya adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis itu membagi pasar berdasarkan faktor lokasi seperti negara, provinsi, kota, daerah pedesaan atau perkotaan, seperti kondisi iklim atau cuaca. Jadi faktor geografis itu sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan konsumen. Sebagai contoh, produsen pakaian seperti The North Face atau Eiger yang memasarkan jaket tebal, sarung tangan, dan perlengkapan musim dingin di wilayah bersuhu rendah seperti dataran tinggi, negara 4 musim, atau daerah pegunungan. Jadi produk mereka itu jarang ditemukan di wilayah pesisir atau daerah tropis yang panas seperti daerah wilayah Bali atau Makassar, karena kebutuhan konsumen itu di sana lebih berbeda. Selain itu, makanan dan minuman pun bisa disesuaikan secara geografis. Contohnya seperti restoran cepat saji yang mungkin menjual menu khusus dengan rasa pedas di daerah seperti Sumatera Barat, karena masyarakat di sana itu menyukai makanan yang bercita rasa kuat. Jadi segmentasi ini juga itu membantu perusahaan untuk menentukan distribusi produk, bahasa iklan, hingga strategi pemasaran yang berbasis lokal seperti sponsor, acara budaya daerah, atau kolaborasi dengan influencer lokal. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Jadi segmentasi psikografis itu menyasar konsumen berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai pribadi, kepribadian, dan minat atau hobi. Ini adalah segmentasi yang lebih dalam karena melihat bagaimana cara konsumen berpikir dan menjalani hidup. Sebagai contoh, produsen sepeda seperti Polygon atau Specialized yang menawarkan produk sepeda premium untuk segmen konsumen yang memiliki gaya hidup sehat dan menyukai tantangan alam. Jadi konsumen itu biasanya gemar bersepeda di jalur pegunungan, mengikuti komunitas outdoor, dan rela mengeluarkan uang jutaan rupiah demi mendapatkan sepeda yang ringan, tahan lama, dan estetik. Produk tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tapi juga menjadi bagian dari identitas diri dan gaya hidup mereka. Selain itu, dalam industri makanan sehat, banyak merek yang menargetkan konsumen dengan gaya hidup sehat seperti vegetarian atau vegan, dengan menawarkan produk bebas gula, bebas gluten, atau plant-based. Jadi segmentasi psikografis ini sangat efektif dalam membangun loyalitas karena konsumen merasa nilai-nilai mereka itu sejalan dengan merek yang mereka pilih. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Jadi segmentasi perilaku itu hanya berfokus pada bagian konsumen berinteraksi dengan produk dan merek, termasuk kebiasaan pembelian, loyalitas terhadap merek, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan produk. Misalnya,
dalam industri e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee yang terdapat program loyal customer yang dimana memberikan keuntungan eksklusif seperti gratis ongkir, cashback, dan voucher diskon hanya untuk penggunaan yang sering melakukan pembelian. Bahkan mereka mengelompokkan penggunaan berdasarkan level seperti silver, gold, dan platinum. Hal ini menunjukkan adanya segmentasi berdasarkan frekuensi pembelian dan loyalitas. Ada juga contoh lainnya itu seperti produk pasta gigi yang dibuat dengan berbagai manfaat sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Yang dimana itu penggunaannya ada yang khusus untuk gigi sensitif, ada untuk memutihkan gigi, dan juga yang berfungsi sebagai perlindungan total. Jadi masing-masing itu dibuat berdasarkan perilaku dan kebutuhan spesifik konsumen. Segmentasi ini tuh memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan pesan pemasaran yang lebih personal dan tepat sasaran, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi dengan menerapkan berbagai jenis segmentasi pasar seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku, perusahaan itu bisa lebih mengenal konsumennya yang lebih baik dan menyusun strategi yang tepat dalam menciptakan produk. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Asmira dengan NIM 221931001 selaku pemateri ketiga yang akan membahas mengenai proses segmentasi pasar, yaitu langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan untuk membagi konsumen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik serupa. Berikut penjelasan dan contoh dari setiap tahap, yang mana tahapnya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama identifikasi pasar sasaran, yaitu menentukan siapa saja calon konsumen atau pelanggan potensial yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan. Contoh, sebuah brand skincare yang mengidentifikasi bahwa pasar sasarannya adalah wanita usia 18-35 tahun yang aktif di media sosial dan peduli dengan perawatan kulit. Yang kedua, menentukan dasar segmentasi, yaitu memilih dasar untuk membagi pasar seperti demografi, geografis, psikografis, atau perilaku. Contoh, perusahaan memiliki segmentasi berdasarkan demografi, yaitu usia dan jenis kelamin, dan perilaku, yaitu kebiasaan berbelanja online dan ketertarikan pada review produk. Yang ketiga, menganalisis dan mengelompokkan pasar, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan kesamaan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, dari data yang ada, terbentuk 3 kelompok. Yang pertama, mahasiswa yang suka coba-coba skincare murah. Yang kedua, wanita karir yang mencari produk berkualitas tinggi. Yang ketiga, remaja yang terpengaruh oleh influencer TikTok. Keempat, memilih target pasar, yaitu memilih segmen pasar mana yang paling potensial dan menguntungkan untuk dilayani. Contoh, perusahaan memilih menargetkan remaja yang terpengaruh oleh influencer TikTok karena mereka sangat aktif membeli produk yang sedang tren. Yang kelima, mengembangkan strategi pemasaran, yaitu membuat strategi pemasaran yang sesuai untuk segmen yang dipilih. Contoh, menggunakan influencer TikTok untuk mempromosikan produk skincare dan memberikan diskon khusus untuk pembelian lewat aplikasi. Dan yang terakhir, yaitu nomor 6, evaluasi dan pemantauan, menilai efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan kesesuaian jika perlu. Contoh, setelah 3 bulan perusahaan menganalisis apakah penjualan meningkat dari target pasar remaja TikTok. Jika tidak, strategi diperbaiki, misalnya dengan memilih influencer yang lebih relevan. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syamsalam dengan NIM 221920985. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi target pasar. Target pasar adalah sekelompok konsumen yang menjadi fokus perusahaan karena dinilai memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi produk atau layanannya. Di sini juga terbagi menjadi beberapa pentingnya memiliki target pasar yang tepat, yaitu ada 5. Yang pertama, efektivitas pemasaran yang lebih baik. Memiliki target pasar yang tepat memungkinkan perusahaan untuk fokus pada konsumen yang paling berpotensi.
sehingga upaya pemasaran menjadi lebih efektif. Terus bagian keduanya yaitu menghemat biaya dan sumber daya. Dengan fokus pada target pasar yang tepat, perusahaan dapat menghemat biaya dan sumber daya yang tidak perlu. Terus untuk bagian ketiganya yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Memahami kebutuhan dan preferensi target pasar memungkinkan perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan yang lebih sesuai, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk bagian keempatnya yaitu mempermudah diferensiasi produk, memiliki target pasar yang tepat, meningkatkan perusahaan untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif. Terus yang kelimanya itu meningkatkan potensi keuntungan. Dengan fokus pada target pasar yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan potensi keuntungan melalui penjualan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Sekian dan terima kasih. Adapun strategi penentuan target pasar yang pertama yakni pemasaran massal, yang mana pemasaran massal adalah strategi pemasaran yang menyasar seluruh pasar dengan satu pendekatan atau menawarkan produk yang sama tanpa membedakan segmen konsumen. Sebagai contoh, produk kebutuhan dasar seperti garam, gula, atau air mineral kemasan yang dipasarkan untuk semua kalangan. Adapun yang kedua yakni pemasaran berdiferensiasi, yang mana strategi ini melibatkan penyesuaian produk dan pemasaran untuk beberapa segmen pasar yang berbeda, di mana masing-masing dengan pendekatan yang spesifik. Di sini sebagai contoh, sebuah perusahaan mobil yang menawarkan berbagai tipe mobil untuk keluarga, anak muda, dan eksekutif. Kemudian yang ketiga yakni pemasaran terkonsentrasi, di mana strategi ini fokus pada satu segmen pasar yang spesifik. Perusahaan mengarahkan semua sumber daya dan upaya pemasaran hanya pada segmentasi tersebut. Di sini sebagai contoh, perusahaan yang hanya menjual produk makanan organik untuk konsumen vegan. Kemudian yang keempat yakni pemasaran mikro, yang mana strategi pemasaran yang sangat spesifik, menyesuaikan produk atau layanan sesuai kebutuhan individu atau kelompok kecil. Di sini misalnya komunitas lokal atau bahkan satu orang. Sebagai contoh, iklan Facebook yang disesuaikan berdasarkan minat dan aktivitas pengguna atau konsumen yang dibuat berdasarkan desain pribadi.